Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Nurhidayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi tentang menelaah standar kompetensi lulusan dalam pengembangan kurikulum 2006 atau KTSP. Baiklah, yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL meliputi yang pertama kompetensi, yang kedua standar kompetensi, dan yang ketiga fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL. Fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL meliputi standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan bertujuan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah jurusan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada standar isi. Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu atau peraturan pemerintah nomor 19/2005. Standar isi ditetapkan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006. Standar kompetensi SK. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan diperlukan SK dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu masa pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Perkenalkan, saya Ahmad Hiram Jaya, NIM 19051005. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik serta peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, ujian sekolah adalah kegiatan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau hasil dari belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Adapun bagian-bagian dari standar penilaian yaitu 1. Lingkup penilaian, kemudian 2. Tujuan penilaian, 3. Prinsip penilaian, kemudian 4. Bentuk penilaian, yang dimana setiap bagian-bagian dari standar penilaian atau SP ini
mempunyai pasal, yakni ada lingkup penilaian, pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian yang B, tujuan penilaian, pasal 4, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara kesinambungan. Kemudian selanjutnya prinsip penilaian, pasal 5, prinsip penilaian hasil belajar yang berbunyi sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang terakhir bentuk penilaian, pasal 6, berbunyi penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Yaitu standar kompetensi kelulusan. Pada kurikulum terdapat standar-standar penentu pendidikan seperti SKL, standar kompetensi lulus, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, di mana setiap perubahan kurikulum standar-standar tersebut juga diubah atau diperbarui sesuai kebijakan pemerintah. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.